dari kubu Semen Padang. Dan kita saksikan ini merupakan formasi dari Semen Padang dengan materi pemain asuhan pelatih Neil Maizar. Ya, ini adalah tim terbaik dari Semen Padang. Namun kita lihat di sini minus seorang Samsidar yang saat ini dirotasi, duduk di bangku cadangan dengan Pak B dan juga Park di bawah. Sementara kita lihat Wilson dan Saktiawan menjadi Daniel Rukito. Ya, dengan 3 nama baru dan semua langsung diturunkan oleh coach Daniel Rukito dengan mengorbankan seorang Nova Arianto. Kita lihat di sini bagaimana komposisi bagi tim Persib Bandung. Abanda, Wildansyah, dan kita lihat Maman dari belakang, ya seperti yang telah kita duga, Bung Rendra. 3-4-2-1 justru mereka bermain dan ini juga kerap bisa. Gonzales, dan inilah dia kick off babak pertama. Isnan Ali langsung berikan bola kepada Atep, kali ini mencoba dengan tekanan begitu cepat para pemain dari Persib Bandung. Milian Radovic tadi melebar kepada Siswanto. Meninggalkan lapangan permainan. Bagaimana Siswanto tadi mencoba untuk memberikan umpan menuju daerah kotak penalti. Tapi masih ada Esteban Vizcara. Kita saksikan bagaimana barisan pertahanan dari kubu Semen Padang memberikan pengawalan ekstra ketat kepada striker tim nasional Indonesia, Christian Gonzalez. Ihsan Ali kali ini, pemain yang kembali mendapatkan kepercayaan, tampil sebagai pemain inti di kubu Persib Bandung. Pemotongan bola dari penjaga masa depan dari Semen Padang, Jandia Eka Putra. Ya, satu usaha dari Isnan tadi melakukan bola ke tiang jauh, mengharapkan memang ada sokongan dari Abanda, namun kita bagaimana tadi Jandia begitu baiknya menyelamatkan daerah pertahanan ya. Sementara sekarang kita bagaimana serangan mendadak yang sangat cepat dari kubu Semen Padang. Wildansyah mengawal Edward Wilson Jr. Lebar ke dalam kali ini dilakukan tadi. Ya, kita saksikan bagaimana Edward Wilson Jr. kali ini mencoba melakukan sebuah penetrasi tetapi berhasil diamankan. Ya, kita saksikan bagaimana Edward Wilson Jr. yang merupakan pemain terbaik di minggu ke-6 di Jarum Indonesia Super League. Dari hasil penilaian yang memang dilakukan oleh tim technical yang diketuai oleh Yopi Lepel. Sebuah sepak pojok. Perebutan bola tadi masih berada di dalam daerah kotak penalti. Kita saksikan dan kali bola berusaha diambil tadi oleh David Pakpe dan masih sudah berada dalam posisi offside Sakti Sinaga. Ya, sangat tepat sekali keputusan dari penjaga garis untuk mengangkat bendera dan mengangkat kilat dari bagaimana bola rebound yang di-shooting oleh pemain-pemain dari Semen Padang. Sakti telah terlebih dahulu daripada posisi yang offside. Marcus Haris Maulana, atau biasa dikenal dengan nama Marcus Harrison. Sebuah gerakan tangan dari David Pakbe, pemain yang mencetak gol di pertemuan putaran pertama. Ketika itu tim Semen Padang bermain imbang 1-1 setelah Persib Bandung berhasil menyewang kedudukan melalui Pablo Frances yang sudah dipinjamkan ke tim Persikap Kabupaten Bandung di divisi utama. Welcome to ESL. Inilah mungkin niat dari seorang Pak B untuk melanggar Matsunaga tentunya. Salah seorang pemain yang memang memberikan penampilan sangat baik dalam beberapa uji coba, Matsunaga Sohei, dan menjadi andalan tentunya di kubu dari Persib Bandung di malam hari ini. Dan tidak mengherankan kalau Matsunaga Sohei langsung diturunkan sebagai starter dengan menyimpan seorang Hilton Moreira yang notabene sudah sangat paham dan sangat menunjukkan kualitasnya bagi Persib Bandung di beberapa musim terakhir. Christian Gonzalez kali ini berada di depan bola. Ada Isnan Ali dan Sakti Sinaga menjadi pagar tentunya bersama dengan Tommy Rifka. Dengan jarak tembak yang masih cukup jauh dari daerah kotak penalti. Sebuah tendangan dilepaskan tadi oleh Matsunaga Sohei. Ya, satu usaha Matsunaga tadi melakukan shooting langsung ke arah gawang dari Jandia Eka Putra.
agak sedikit sulit memang. Sebelum ditepis oleh Jandia, bola lebih dulu memantul. Dan sebenarnya walaupun bola tidak diblok, terlihat memang sudah akan meninggalkan lapangan. Namun Jandia tidak mau mengambil resiko tentunya. Aryono berikan bola kali ini kepada Atep. Masih Atep, kita saksikan berusaha melewati Safrudin tadi. Ya, permainan dengan pola yang cukup cepat atau juga dengan tempo yang cukup tinggi diperagakan oleh kedua tim dalam laga perdana mereka di putaran kedua Jarum Indonesia Super League. Dan kita saksikan bagaimana sebuah bola menuju tiang jauh yang berusaha digapai tadi. Dan ini dia kita saksikan penampilan dari Jandia Eka Putra. Dan bola kali ini dikuasai oleh para pemain dari Semen Padang melalui Yu Yunko. Memberikan bola panjang. Tidak ada pemain yang berhasil mengejar. Ya, cukup menarik kita lihat permainan kedua tim. Terbuka dan saling menyerang. Kita lihat bagaimana di sini inisiatif dari tim tamu Persib Bandung yang justru berusaha untuk menekan. Dan apabila memang permainan terbuka seperti ini terus untuk bisa dilakukan selama 90 menit, sangat enak ditonton tentunya. Ya, sebuah peluang kita saksikan. Tendangan sambil memutar yang dilepaskan oleh Fenry Mofu. Salah seorang pemain juga tampil sangat luar biasa di putaran pertama. Dan tidak heran kalau namanya pun juga sempat tercantum dalam beberapa nama pilihan untuk masuk skuad tim nasional Indonesia seorang pelatih Alfred Riedel. Ya, satu turnover yang sangat baik dari Fenry Mofu sebelum melakukan tendangan. Sedikit mengelabui daerah pertahanan dari Persib Bandung. Dan paling tidak ini sinyal yang tidak baik tentunya bagi Persib Bandung. Karena ada indikasi Fenry tadi lebih gampang melakukan tendangan karena tidak ada blocking dari pemain-pemain dari Bandung. Tekanan berikutnya. Serangan melalui Esteban Vizcara bagi Semen Padang. Edward Junior Wilson. Masih Edward Wilson Junior, kita saksikan dua pemain harus memberikan perhatian sangat khusus kepada pemain asal Liberia. Ya, memang sejauh ini tampil sudah sangat luar biasa. Ya, kita lihat bagaimana di sini Edward yang mempunyai tubuh yang sangat-sangat kekar ya. Dia mampu untuk melindungi bola. Ball shieldingnya sangat baik. Tentunya kita di sini bagaimana usahanya. Ya, sebenarnya saya melihat sini bagaimana Edward pada saat melakukan tendangan tidak mengenai sama sekali dengan bola. Dan justru indikasi diberikan pelanggaran kepada Persib Bandung. Satu peluang yang sangat berbahaya di daerah kotak penalti Persib Bandung. Eli Eboy akan mengambil kesempatan. Dan kita saksikan bagaimana Milian Rodovic memberikan pengawalan kepada Sakti Sinaga. Apa yang akan dilakukan oleh Eli Eboy? Sebuah bola pelan kali ini. Sebuah kerjasama yang cukup baik. Set piece yang dilakukan. Mencoba melakukan variasi. Tapi tendangan dari Tommy Rifka masih melenceng dari gawang Marcus Harrison. Ya, sayang sekali kita lihat bagaimana tendangan dari Tommy Rifka tadi menggunakan sisi kaki bagian luar tidak begitu sempurna sehingga bola tadi keluar. Dan kembali kita di sini bagaimana Isnan Ali yang tergeletak seperti mengalami masalah di bagian pergelangan kakinya. Ya, Tommy Rifka mendapatkan sebuah peluang tadi. Tapi sayang tendangan masih melebar. David Pakbe kali ini bagi Semen Padang. Langsung berikan bola-bola panjang para pemain dari Semen Padang tanpa melalui sektor lapangan tengah. Duel kali ini Fenry Mofu. Masih ada Atep. Bukan sebuah pelanggaran. Cukup keras memang pertandingan di malam hari ini. Tetapi masih dalam batas yang sangat baik. Esteban Vizcara berusaha melewati Siswanto. Melakukan umpan tarik tadi. Dan kali ini pergerakan dari Matsunaga Sohei.
Duel tadi dia dengan Yu Yunko, dua pemain asal Asia Timur yang berlaga di Jarum Indonesia Super League dari dua tim yang berbeda. David Pakbe, Faris Safruddin. Hampir saya terlepas tadi bola yang dikuasai oleh Fendry Mofu. Park Chul Yung melebar kepada Tommy Rifka. Semen Padang adalah tim dengan pertahanan terbaik nomor 5 di Jarum Indonesia Super League. Dengan rata-rata kemasukan gol adalah 1,07 gol dalam setiap pertandingan. Dan juga tim terproduktif nomor 4 dengan 1,5 golnya dalam setiap pertandingan. Muhammad Abdurrahman. Wow, sebuah tendangan yang tidak maksimal dari Jandia Eka Putra. Siswanto. Haryono. Aksi yang dilakukan tadi dari Matsunaga Sohei. Memang masuknya Milian Radovic dan juga Matsunaga Sohei mau tidak mau mengesampingkan dua pemain yang selama ini menjadi andalan bahkan sebagai kapten kesebelasan dari Persib Bandung, yaitu Eka Ramdhani dan juga tentunya adalah Hilton Moreira. Ya, memang kita juga mengetahui Eka juga mengalami cedera sebelum dibawa ke Padang dan akhirnya diputuskan dibawa ke Padang. Memang Eka mengalami cedera yang memang harus perlu penyembuhan sebelum dia bisa diturunkan, walaupun memang dia ada di bangku cadangan. Sementara memang korban yang kita lihat adalah Hilton Moreira tentunya dan juga Pablo Frances yang sudah dilepas ke Persikap Kabupaten Bandung. Meninggal ke lapangan permainan. Ya, belum terlihat pergerakan dari seorang Radovic yang bisa untuk mengkoordinir lini tengah dari Persib Bandung, karena kita lihat tadi beberapa kali justru dari lini pertahanan langsung memberikan umpan jauh ke arah Matsunaga dan juga Eloko dan tidak melalui sektor tengah. Tentunya ini juga agak sedikit menyulitkan. Sementara Semen Padang yang bermain sebagai tuan rumah memang mereka bermain lebih lepas, kolektif. Bermain bola-bola dari kaki ke kaki. Sebuah umpan kita saksikan yang dilepaskan tadi oleh Yu Yunko. Tapi sudah berada dalam posisi offside. Bagaimana AW2 John Raffendi telah mengangkat bendera. Ini dia Sakti Sinaga, salah seorang pencetak gol tercepat di Jarum Indonesia Super League. Di mana ia mencetak gol ketika atau juga bermain mengalahkan Persela Lamongan. Ketika itu ia hanya membutuhkan waktu 1 menit untuk bisa mencetak gol. Kembali Tommy Rifka. Terpleset tadi Esteban Vizcara. Ada Siswanto. Kembali lagi kita saksikan body charge dari Esteban Vizcara terhadap Milian Radovic. Oh, ya memang ada sedikit sikutan dari Vizcara tadi ke wajah Radovic. Ya, inilah memang yang tadi kita bahas, Rendra. Pemain-pemain baru tentunya juga memerlukan waktu untuk beradaptasi lebih banyak. Dan di pertandingan perdana ini, tentu juga apabila pemain tidak bisa beradaptasi secara baik, belum tentu bisa bermain maksimal tentunya. Dan pepatah pun mengatakan untuk yang pertama pasti masih akan sangat sulit. Ya, peluang dari Edward Wilson Jr. Sebuah penyelamatan dari Marcus Harrison. Ya, kita lihat bagaimana tadi Marcus yang langsung datang maju menyongsong mempersempit ruang tembak dari Edward, cukup berhasil. Sementara kita lihat bagaimana Edward ketenangannya untuk melakukan pressing tidak begitu sempurna sehingga hilanglah peluang terbaik Semen Padang di awal babak pertama ini.
Sebuah sewa pojok bagi Semen Padang. Sudah dilakukan mengarah ke gawang. Kembali dipotong dengan baik oleh Marcus Harris. Bola kali ini dibawa oleh Miljan Radovic. Sebuah kontrol yang tidak sempurna tadi. Berhasil diamankan oleh Vendry Movu. Lebar ke dalam bagi Persib Bandung. Siswanto langsung memberikan bola panjang, maksudnya kepada Atep. Kembali, Vendry Movu langsung berikan bola panjang kepada Edward Wilson Jr. Ya, kita lihat bagaimana berkali-kali Maman selalu berduel dengan Edward Wilson Jr. Dan memang pergerakan dari Edward sedikit merepotkan ini pertahanan dari Persib Bandung. Eli Aiboy terlihat berusaha berdiskusi dengan asisten wasit 2. Ya, sebelum memang Edward tadi menerima bola dengan kepalanya, dia memang terlebih dahulu berdiri pada posisi yang offside dan memang aturan terbaru dari FIFA memang seperti ini, kita lihat. Atep kembali kepada Siswanto, meninggalkan lapangan permainan. Tommy Rifka masih kepada Edward atau juga Sakti Sinaga. Miljan Radovic. Haryono kali ini sebuah serangan dari Persib Bandung, berikan bola melebar kepada Isnan Ali. Masih Isnan Ali, kembali lagi kepada Haryono. Miljan Radovic. Siswanto. Matsunaga Sohei. Masih Matsunaga Sohei kita saksikan kali ini. Aksinya harus dihentikan secara paksa tadi. Pergerakan dari pemain asal Jepang yang memang sangat diharapkan mampu menjadi andalan bagi Persib Bandung di putaran 2 ini. Ya, untuk kesekian kalinya kita lihat bagaimana Matsunaga harus merasakan bagaimana kerasnya Liga Indonesia. Bung Rendra. Ya, tackling yang sangat keras dari Tommy Rifka tadi. Tentunya juga ini sinyal yang harus diperhatikan oleh wasit. Paling tidak memang ini peringatan yang cukup keras sebelum memberikan kartu kuning tentunya. Isnan Ali. Herman Abanda tadi mencoba untuk menyambut sebuah tendangan bebas yang dilepaskan oleh Isnan Ali. Eli Aiboy. Umpan maksudnya kepada Edward Junior Wilson. Haryono. Atep. Kembali Miljan Radovic. Siswanto. Menuju kepada Christian Gonzalez. Masih ada David Pakbe. Herman Abanda kembali. Lakukan penyelamatan. Ya, kita lihat bagaimana usaha
permainan dari sektor sayap yang dilakukan tim Maung Bandung belum begitu berhasil. Tentunya juga harus ada satu opsi lain, tidak menggunakan selalu bermain dengan sayap. Sementara kita lihat bagaimana kombinasi dari Semen Padang yang cukup variatif. Mereka tidak hanya menggunakan sektor sayap dan mereka juga kadang kala memberikan terupas langsung ke daerah zone berbahaya dari Persib Bandung. Ini yang kembali merepotkan Maman dan juga Abanda. Dan gawang saja bagi Persib Bandung yang memang dalam putaran pertama mendapatkan partai tandang paling banyak bersama dengan Persela Lamongan. Di mana di putaran pertama mereka bermain sebanyak 9 kali dalam partai tandang dengan meraih 1 kali kemenangan, 1 kali hasil seri dan 7 kali kekalahan. Berhasil memasukkan 5 gol dan memasukkan 22 gol. Sementara ini Semen Padang adalah tim dengan rekor tandang yang tidak cukup baik. Mereka hanya mampu meraih 3 kali hasil seri. Dan sebuah peluang dari Fendry Mofu. Masih Fendry Mofu kita saksikan. Langsung berikan ke tiang jauh dan bola langsung saya dibuang oleh Isnan Ali. Ya, cukup merepotkan ini pertahanan dari Persib Bandung. Pergerakan demi pergerakan setiap pemain dari Semen Padang. Seperti tadi saya katakan bahwa mereka sangat bervariasi. Tidak hanya menggunakan sayap dan mereka kadang-kala juga melakukan terobosan dari sektor tengah dengan dribbling atau dengan wall pass. Ini yang memang kadang-kala merepotkan 3 pertahanan sejajar dari Persib Bandung. Oh. Lagi-lagi kita saksikan bagaimana aksi dari seorang Fendry Mofu. Beberapa kali Rendra kita lihat bagaimana lini kedua dari Semen Padang seperti Fendry Mofu dan juga Yunko yang memang sedikit banyak berperan untuk melakukan penyerangan cukup berhasil sejauh ini. Namun kita melihat di kubu Maung Bandung belum adanya sokongan dari Radovic maupun juga Haryono yang sedikit membantu ke depan yang berpengaruh. Oh. Isnan Ali kembali kepada Herman Abanda. Haryono kali ini. Wildansyah. Suswanto tadi berusaha untuk merebut bola, tapi masih ada David Pakbe. Ya, David Pakbe tampil cukup baik di putaran pertama. Dia mampu mengoleksi 2 gol walaupun hanya bermain sebagai pemain bertahan. Kembali David Pakbe juga menjadi penyelamat dari tim Semen Padang ketika menghadapi Persib Bandung dan juga menjadi pahlawan ketika mereka menaklukkan PSPS Pekanbaru di putaran pertama lalu dengan gol tunggal ya pada menit ke-70. Ya, sangat kuat memang kita lihat bagaimana tadi Pakbe menjadi koordinator ini pertahanan dengan Park, dan beberapa kali kita lihat usaha dari anak-anak Bandung untuk melewati Pakbe dan juga Park one on one, 1 lawan 1 agak sedikit bermasalah, dan tentunya juga harus ada alternatif dengan menggunakan wall pass apabila memang mereka ingin untuk berusaha paling tidak berpotensi membahayakan lini pertahanan dari Semen Padang. Ya, pelanggaran bagi kembali Matsunaga, Rendra. Christian Gonzalez masih belum bisa berbuat banyak. Masih minimnya umpan-umpan yang diberikan kepadanya membuat pemain yang di putaran pertama ini sudah berhasil mencetak 6 gol, masih belum juga menunjukkan kualitasnya. Ya, sebuah bola menuju pada Sakti Sinaga. Handball. Ya.
David Pakbe pada Jandia Eka Putra. Masih sangat ketat penampilan dari kedua tim dalam mencoba bermain di sektor pertahanan. Handball tampaknya. Maman Abdurrahman, kembali peluang bagi tuan rumah Semen Padang. Ya, sangat bekerja keras kita di sini. Maman harus menghalau pergerakan dari Sakti dan juga Edward Wilson Junior. Ya, tepat sekali kita bagaimana keputusan dari wasit. Maman memang handsball. Kesempatan yang sangat terbuka dari set piece ini. Kita lihat bagaimana Yu Yunko dan juga David Pakbe berada di depan bola. Kita akan coba lihat apa yang akan dilakukan oleh David Pakbe dan juga Yu Yunko kali ini. Sebuah tendangan yang masih bisa diamankan oleh Wildansyah. Sepak pojok kembali bagi Semen Padang. Safrudin. Sebuah tendangan yang belum menemui sasaran. Eli Aiboy. Ya, duel seimbang memang terjadi di barisan depan Semen Padang dengan barisan pertahanan dari tim Persib Bandung, di mana Edward Junior Wilson mendapatkan lawan sepadan pada diri Herman Abanda. Begitu juga dengan Sakti Sinaga juga mendapatkan lawan sepadan pada diri Maman Abdurrahman, dan ini akan menjadi satu hal yang menarik sepanjang pertandingan ini. Ya, kontra strategi di sini redaktor, bagaimana di Semen Padang menggunakan pola 4-4-2, sementara kita di sini di Bandung menggunakan pola 3-5-2. Otomatis apabila pemain-pemain sayap dari Semen Padang menguasai bola, kita tahu di situ ada Fiskar dan juga ada Eli, harus ada satu pemain yang harus mengisi kekosongan dari 3 pemain bertahan sejajar yang mengambil posisi sebagai back atau back sayap. Dan ini memang harus terus dilakukan, karena kalau tidak, berbagai macam cara yang harus dilakukan oleh Maman untuk menghalau memang sedikit riskan apabila mereka tidak mau terus dibombardir oleh Semen Padang. Babe Rifka, Esteban Fiskara kali ini. Yu Yunko. Kembali, Siswanto akan melakukan lemparan ke dalam. Pelanggaran. Yu Yunko, pemain yang memang menjadi pemutus serangan bagi penyerangan lawan. Ya, cukup berbahaya, Rendra. Dari belakang kita lihat di sini bagaimana tadi Yunko menghentikan laju dari Eloko Gonzalez yang minim sekali menguasai bola di babak pertama ini. Herman Abanda, penampilan perdananya bersama Persib Bandung. Atep kali ini. Eli Aiboy. Masih Eli Aiboy. Ya, maksudnya melakukan kerjasama 1-2 dengan Sakti Sinaga. Safrudin kembali kepada David Pakbe. Yu Yunko. Masih Yu Hyunko. Safrudin kembali. Mudah saja bagi Marcus Harrison. Ini dia kita saksikan bagaimana penonton cilik yang menikmati jalannya pertandingan di malam minggu ini. Parchul Yung.
Esteban Vizcara yang di awal musim pun juga sempat dicoba oleh Persib Bandung bersama dengan Herman Abanda. Ya, Esteban Vizcara mendapatkan kenyamanan di posisi barunya bermain di Semen Padang, Andra. Kita tahu juga pada saat bermain untuk Pelita Jaya, kerap sekali juga Esteban dipaksa atau diusahakan untuk bermain sebagai playmaker di sektor tengah yang sedikit kurang berkembang. Dan memang di akhir-akhir kompetisi, pada saat bermain di Pelita, dia bermain sebagai pemain wing gantung atau pemain sayap. Siswanto dengan Tommy Rifka. Ya. Kita lihat memang tadi ada gerakan tangan langsung ke wajah dari Siswanto yang merupakan pelanggaran bagi kubu Semen Padang dan keuntungan tentunya bagi kubu Persib Bandung dari bola mati ini. Milian Radovic Atep. Bebas kali ini dari Milian Radovic. Kembali diamankan tadi. Fendry Mofu masuknya kepada Eli Aiboy. Kembali ke dalam untuk Persib Bandung. Semen Padang sejauh ini belum terkalahkan dalam partai kandang mereka. Mereka berhasil meraih 7 kali kemenangan dengan 2 kali hasil seri. Bahkan baru tercatat 4 pemain yang mampu mencetak gol di Stadion Haji Agus Salim di Kota Padang ini. Safruddin yang menggantikan peran dari Hengki Ardiles yang dibangku cadangkan oleh pelatih Neil Maizar di posisi bek kanan. Ya, tentunya di awal putaran kedua ini juga diperlukan suatu rotasi, Rendra, untuk melihat kemampuan setiap pemain yang ada. Dan kita tahu juga Hengki Ardiles bersama dengan David Pakbe yang pernah bermain untuk Persikabo Bogor yang merupakan andalan lini bawah bagi tim Semen Padang. Tidak jauh kualitas antara Safruddin dan juga Hengki Ardiles. Christian Gonzalez kali ini mendapat pengawalan dari David Pakbe. Ya, Hilton Morera masih harus memanaskan dirinya di bench. Siswanto duel dengan Esteban Vizcara. Sakti Sinaga masih kepada Edward Junior Wilson. Lawan ke dalam kali ini Tommy Rifka. Kembali kepada Yunko. Safruddin. Haryono kita saksikan duel dengan Yunko. Dan tampaknya duel dari dua pemain ini masih akan panjang kita saksikan sepanjang pertandingan ini. Ya, keras sekali karakter dari Yunko. Hampir sama tentunya dengan Haryono juga, Bung Rendra. Dan kedua pemain ini memang harus berjibaku untuk menguasai lini tengah. Yang sementara ini saya lihat memang lini tengah lebih banyak dikuasai oleh Semen Padang. Milian Radovic dan juga Haryono masih sedikit kalah bertarung dengan Yunko dan Fendry Mofu. Sakti Sinaga, Tommy Rifka adalah pemain-pemain yang sepertinya mendapatkan hal yang menyaman di Semen Padang musim ini. Di bawah asuhan pelatih Neil Maizar, seorang pelatih muda yang juga cukup melejit di putaran pertama. Selain juga sukses membawa Semen Padang menuju Jarum Indonesia Super League musim lalu.
Pelanggaran dari David Pakbe terhadap Atep. David Pakbe yang tampil di 16 pertandingan di putaran pertama. Iya, kembali kita lihat tidak terlihat oleh wasit tadi bagaimana Tommy Rifka menghentikan Matsunaga dengan melakukan tendangan di bagian bawah kaki Matsunaga. Memang agak sedikit sulit bagi seorang Matsunaga untuk mengembangkan permainannya, Rendra, karena selalu mendapatkan provokasi dari ini pertahanan lawan. Itulah dia sebuah resiko bagi seorang anak baru dalam sebuah kompetisi. Dan striker tentunya memang menjadi langganan tebasan dari ini pertahanan lawan. Ya, dan Rukito kita saksikan bagaimana wasit cadangan tampaknya memberikan sebuah teguran terhadap Daniel Rukito yang keluar dari technical area. Safrudin musim ini telah tampil sebanyak 7 kali bagi Semen Padang. Kembali Eli Aiboy. Masih Eli Aiboy kita saksikan dengan kecepatannya Eli Aiboy. Dipotong oleh Marcus Harrison. Dua pemain yang sama-sama membela Indonesia di Piala Asia 2007. Ya, kita lihat bagaimana masih ada kecerdikan dan kecepatan dari seorang Eli Aiboy yang sudah memasuki usia lanjut tentunya, Bu Rendra, bagi pemain sepak bola. Dan kita lihat bagaimana Eli masih dipercaya sebagai kapten tim untuk bisa memotivasi rekan-rekannya. Usia bukan menjadi faktor utama bagi dirinya tentunya. Matsunaga Sohei tadi. Kembali pelanggaran. David Pakbe. Ya, memang lugas sekali seorang David Pakbe, Rendra. Tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi seorang Eloko Gonzalez. Siswanto tadi maksudnya kepada Matsunaga Sohei dan juga Christian Gonzalez. Esteban Vizcara. Lebar ke dalam kali ini Tommy Rifka. Suasana yang sangat baik juga terjadi di Stadion Haji Agus Salim di malam hari ini. Bagaimana Kebomania dan juga Viking, kelompok supporter dari Persib Bandung, mampu duduk bersama dalam memberikan dukungan. Sebuah pemandangan yang memang sangat baik. Dan sebuah peluang kali ini kita saksikan Sakti Sinaga tidak offside tadi. Masih Sakti Sinaga. Ya, lagi-lagi kita bagaimana posisi dari Sakti yang begitu bebas, namun agak sedikit bermasalah melakukan kontrol bola sehingga sulit bagi dia melakukan shooting. Sementara kita bagaimana tadi begitu cepatnya Abanda membaca situasi dan memblocking sepakan dari Sakti. Lagi-lagi sepak pojok bagi Semen Padang. Andrew Bovu. David Pakbe coba mengambil bola dengan kepalanya tadi. Yu Yunko. Kali ini kepada Safrudin. Umpan Safrudin cukup baik umpannya. Masih ada Herman Abanda. Dan kita lihat kali ini sebuah tendangan cukup keras dari Esteban Vizcara. Iya, kita lihat bagaimana begitu beraninya berjibaku seorang Abanda Herman. Walaupun dengan badannya, Rendra, dia memblocking shooting yang sangat keras dari Esteban Vizcara. Masih untung tidak mengenai bagian lengan dari Abanda Herman, sehingga masih selamat walaupun memang ada ancaman masih dari bola tendangan sudut ini. Sebuah percobaan kita saksikan bagaimana Semen Padang mengurung Persib Bandung di 5 menit terakhir.
Ya, cukup menarik kita lihat bagaimana Tommy Rifka first time shooting, bola volley yang sangat-sangat keras, namun tidak begitu berbahaya bagi seorang Marcus Horizon memang yang kita tahu mempunyai kualitas di bola-bola udara. Reaksi dari Del Baizan melihat anak asuhnya yang semakin agresif di akhir babak pertama ini. Dan Nova Arianto, si anak hilang yang kembali lagi dengan Persib Bandung. Ya, Nova memberikan tempatnya bagi dua pemain baru. Yang satu lama tapi baru di posisinya itu Wildansyah tentunya. Sementara kita tahu di situ sekarang udah ada Abanda Herman. Oh. Ya, duel Edward Junior Wilson dengan Isnan Ali. Dan ini kita saksikan bagaimana Siswanto mendapatkan sebuah dorongan dengan kaki dengan bahasa halusnya. Ya, memang cukup keras kita lihat bagaimana Mofu untuk berusaha merebut bola dari Siswanto yang sudah hilang keseimbangan. Namun wasit tidak menganggap ini suatu pelanggaran. Dua pelatih dengan dua ekspresi yang berbeda. Atep kali ini Ya, kita lihat sangat jauh sekali lini kedua dari Persib Bandung apabila dua strikernya berduel dengan lini pertahanan dari Semen Padang. Tidak ada satupun. Oh, hampir saja miskomunikasi antara Maman dan juga Markus. Ya, sangat jauh kita lihat bagaimana gap yang terjadi antara lini tengah Persib Bandung dan juga striker. Karena tidak ada sama sekali pada saat bola rebound atau bola pantulan dari sektor pertahanan Semen Padang, tidak ada pemain lini kedua Persib Bandung yang membantu. Dan bola selalu jatuh kepada pemain tengah dari Semen Padang. Yu Yunko kali ini sebuah sepak pojok 8-3. Sepak pojok dari kedua tim di babak pertama ini menandakan betapa agresifnya Semen Padang di 43 menit jalannya pertandingan menjelang 44 menit. Dan juga di kejauhan bagaimana begitu antusiasme masyarakat Kota Padang menyaksikan jalan pertandingan. Wildansyah. 1 menit terakhir di babak pertama. Masih belum bisa mencetak gol Edward Junior Wilson. Datang membantu Safrudin, berikan bola kepada Eli Aiboy. Coba melakukan umpan tarik, tetapi masih ada Herman Abanda yang lagi-lagi menjadi pemain yang sangat sibuk di barisan pertahanan.
Rendra, kita lihat di sini bagaimana Fendry Mofu dan juga Yunko sebagai pemain tengah, mereka berperan sangat aktif membantu serangan bagi kubu Semen Padang. Dan lagi-lagi saya bisa katakan bahwa memang agak sedikit berbanding terbalik dengan bagaimana gelandang dari Persib Bandung yang agak sedikit sulit untuk maju karena tekanan dari pemain Semen Padang yang tidak memberikan mereka bermain lebih lama lagi dengan bola. Blok B. Sakti Sinaga berusaha untuk menggapai bola. Masih berhasil dikuasai. Yunko kali ini. Esteban Vizcara. Terupas yang terlalu deras bagi seorang Sakti Sinaga. Sebuah counter attack yang dilakukan tadi oleh Semen Padang. Cukup membuat repot pertahanan Persib Bandung. Ya, babak pertama telah usai. Pertandingan antara Semen Padang menghadapi Persib Bandung. Ini merupakan big match Jarum Indonesia Super League. Semen Padang menghadapi Persib Bandung. Kick off babak kedua telah dilakukan. Ya, langsung ada satu jawaban Rendra dari Coach Dali Rukito dengan memasukkan Novarianto. Melihat memang di babak pertama tadi begitu banyaknya bombardir dari pemain-pemain Semen Padang, paling tidak Nova mempunyai pengalaman memang di sektor pertahanan seperti yang dia suka perankan. Sementara kita tahu Wildansyah, pemain muda yang sebenarnya selama ini lebih banyak berperan sebagai back kanan yang memang dirubah posisinya ke pemain tengah atau back tengah. Sebentar ini Semen Padang belum melakukan perubahan, mereka masih tetap mempertahankan materi pemainnya. Juga Marcus Harrison yang musim ini sudah bermain sebanyak 13 kali bagi Persib Bandung. Nova Arianto kali ini. Pelanggaran dari Yunko. Abomania yang terus memberikan dukungan kepada Semen Padang. Haryono, Safrudin kali ini langsung berikan bola panjang. Sebuah aksi kita saksikan dilakukan tadi oleh Fendry Mofu. Ya, Fendry Mofu dan Herman Abanda. Ini merupakan klub yang keempat bagi Herman Abanda dalam kiprah di Indonesia. Memulai karirnya bersama dengan PSM Makassar, lalu membela Persija Jakarta, sempat bermain untuk Persema Malang, dan sekarang menjadi bagian dari Persib Bandung. Eli Aiboy. Masih kita saksikan Fendry Mofu. Masih terjadi kepada Sakti Sinaga. Ada Esteban Vizcara. Kali ini duel dengan Siswanto. Masih Esteban Vizcara. Pelanggaran terjadi. Sebuah tendangan bebas bagi Semen Padang. Siswanto tadi melakukan sebuah pelanggaran terhadap Esteban Vizcara. Ya, di daerah yang sangat strategis lagi untuk membahayakan pertahanan Persib Bandung tentunya. Dari bola mati ini, Rendra, kita lihat apakah kontribusi dari set piece ini bisa membahayakan gawang dari Persib Bandung. Kita lihat bagaimana di sini Abanda terus mengawal ketat Pak B. Ya, David Bakwi adalah menjadi andalan melalui 9 kepalanya, dan tak heran kalau ia selalu maju ketika bola-bola mati.
Dan Nova Arianto mengawal Sakti Sinaga. Sebuah tendangan bebas yang terbuang percuma dari Semen Padang. Dan kita lihat bagaimana Sakti Sinaga musim ini sudah berhasil mengoleksi 4 gol. Milian Radovic masih mendapatkan waktu dari pelatih Danilo Rukito untuk menunjukkan kualitasnya. Dan sebuah peluang kita saksikan, sebuah aksi individu dari seorang Esteban Vizcarra, tapi sayang sekali tendangan masih belum menemui sasaran. Iya, penetrasi melakukan dribbling yang sangat baik dari Vizcarra. Kita di sini mampu melewati 1 tadi atau 2 pemain dan melakukan shooting. Namun kita lihat akurasi tendangannya tidak begitu baik, sehingga masih jauh melambung tinggi di atas gawang dari Marcus Horizon. Ya, Sakti Sinaga pada Eli Aiboy. Meninggalkan lapangan permainan. Eli Aiboy. Tendangan gawang saya bagi Persib Bandung. Persib Bandung memang agak sedikit mengalami masalah ketika mereka bermain dalam partai tandang, di mana mereka sejauh ini telah memasukkan 22 gol dan ini merupakan kemasukan gol terbanyak bersama dengan Persijap Jepara di Jarum Indonesia Super League dalam partai tandang. Permainan masih terus dilakukan, walaupun masih ada seorang pemain dari Semen Padang yang tergeletak. Eli Aiboy kali ini. Masih Eli Aiboy dengan kecepatannya. Masih Eli Aiboy masih dalam daerah kotak penalti. Dan lagi-lagi menemui tembok Herman Abanda. Ya, baik sekali kita clearance tackling yang dilakukan oleh Abanda. Menghentikan laju lari daripada Eli Aiboy. Bersih sekali kita bagaimana Abanda tadi mengambil bola. Teman ke dalam kali ini. Esteban Vizcarra. Ya, kita lihat bagaimana Eka Ramdhani, Gilang Angga Kusuma, dan juga Rahmat Afandi masih berada di bench, berdiskusi dengan pelatih atau asisten pelatih Roby Darwis. Haryono. Ya, seperti ada isyarat tadi bagaimana dari Rukito berbicara mengarah kepada Eka Ramdhani. Kelihatan mungkin Eka juga akan disiapkan untuk tampil. Ya, persaingan bagi para pemain di Persib Bandung memang cukup panas. Karena memang materi pemain dari Persib Bandung hampir tidak ada bedanya antara pemain utama dan juga pemain cadangan. Dan ini juga terlihat bagaimana Hilton Moreira sudah melakukan pemanasan, dan juga masih ada Eka Ramdhani, walaupun tadi juga Nova Arianto sudah dimasukkan. Ya, tentunya di dalam satu tim harus saling mengisi siapa pemain yang memang lebih siap untuk diturunkan, dan memang strategi apa yang akan digunakan pelatih, itulah pelatih akan mengambil keputusan untuk menurunkan seorang pemain tentunya. Matsunaga Sohei kita saksikan. Sebuah sliding tackle yang dilakukan tadi oleh Safrudin, merebut bola dari Matsunaga Sohei. Sulit sekali kita lihat bagaimana kerja keras dari seorang Matsunaga yang berusaha untuk melewati pemain-pemain dari Semen Padang. Atep, kembali lagi Isnan Ali.
Haryono kali ini. Sebuah bola menuju kepada Atep. Umpan tarik Atep, masih ada Park Chul Yung. Edward Junior Wilson. Kerjasama dengan Eli Aiboy, masih Edward Junior Wilson dan tanpa kompromi Maman Abdurrahman langsung membuang bola. Ya, kita lihat memang sosok dari Edward yang selalu masuk dengan posisi apapun juga, Rendra, menyebabkan memang tadi Maman juga harus berusaha membantu dengan tangannya untuk menghentikan. Oh. Ya, lagi-lagi kita bagaimana Sakti terperangkap offside. Haryono. Kepada Milian Radovic. Langsung berikan bola panjang kembali kali ini kepada Matsunaga Sohei. Sudah berada dalam posisi offside. Ya, Persib Bandung memang pernah menahan seri Semen Padang dalam partai tandang atau juga partai yang berlangsung di Padang ketika itu terjadi di divisi utama tahun 2004. Semen Padang bermain imbang 1-1 dengan Persib Bandung. Begitu juga ketika tahun 2005. Persib Bandung pun mampu menahan seri 0-0 Semen Padang di kandangnya. Bahkan Persib Bandung mampu menaklukkan Semen Padang dengan skor 0-1 ketika pertemuan berlangsung pada tahun 2006 juga masih dalam divisi utama. Dan di pertemuan berikutnya Persib Bandung juga kembali menahan dengan skor 1-1. Sebuah rekor tandang yang cukup bagus terhadap Semen Padang selama ini bagi tim Persib Bandung. Tapi rekor itu juga akan kembali dibandingkan dengan rekor tak terkalahkan Semen Padang musim ini dalam partai kandang mereka. Siswanto dengan Tommy Rifka tadi, bukan sebuah pelanggaran. Ya, kita lihat bagaimana kerasnya pertandingan di malam hari ini. Terutama di sektor tengah, Dendra. Memang di sini sektor yang sangat sentral. Nyawa permainan dari kedua tim. Dan sejauh ini kita lihat bagaimana kekuatan sektor tengah tuan rumah masih bisa diimbangi. Walaupun masih tetap aja ada celah-celah yang terbuka bagi kedua tim untuk melakukan serangan. Ya, dan juga kita lihat bagaimana kepemimpinan dari wasit Armando Pribadi sejauh ini juga masih cukup baik. Ya. Dan untuk bisa memaksimalkan kinerja dari para wasit yang bertugas di Jarum Indonesia Super League, PT Liga Indonesia pun juga memberikan sebuah reward tentunya, di mana akan ada pemilihan Best Referee dalam setiap bulannya dan akan mendapatkan reward sejumlah uang senilai 10 juta rupiah. Ini merupakan cara-cara dari PT Liga Indonesia untuk bisa menaikkan mutu dari kualitas wasit yang bertugas di Jarum Indonesia Super League. Sebuah sepak pojok kali ini bagi Persib Bandung. Kita saksikan Herman Aban dan juga Christian Gonzalez berusaha untuk menggapai bola tadi. Ya, kita lihat bahkan dari bola set piece pun ya seperti dari kita katakan memang Ekaram dari dipersiapkan, Rendra, melihat memang ada sesuatu yang tidak jalan di sektor tengah dari Persib Bandung. Eka Ramdhani, kapten tim dari Persib Bandung, akhirnya dimasukkan di babak kedua ini menggantikan Siswanto. Ya, Ebol memang yang baru saja sembuh dari cedera. Akhirnya diturunkan untuk bermain dan langsung mengambil jabatan kaptennya, Rendra. Eka Ramdhani kemarin juga sempat membela tim Persija Tim. Maman Abdurrahman.
Oh, Edward Junior Wilson, masih Edward Junior Wilson kali ini. Sebuah tendangan dari Edward Junior Wilson yang juga menjadi salah satu pencetak gol terbaik bersama 4 pemain lainnya dari putaran pertama Jarum Indonesia Super League musim ini. ya kita lihat tadi bagaimana Mawan mengangkat tangannya, menyatakan sorry bagi rekan-rekannya karena kesalahannya. Hampir saja Edward Wilson mendapatkan peluang mencetak gol. Kita lihat tadi bagaimana diawali dengan melakukan kontrol dada yang tidak begitu maksimal dari Maman, sehingga tadi Edward mampu mencuri bola. Dua pemain kita saksikan, ada Edward Junior Wilson. Ya, kita lihat kembali protes dari pemain Semen Padang yang meminta pelanggaran setelah tadi Edward Wilson merasa dijatuhkan oleh pemain dari Persib Bandung. Terlepas dari itu, Rendra, kita lihat bagaimana begitu gesitnya seorang Edward Wilson. Oh, Ya, memang menendang betul. kaki dari Haryono, bukan bola. Betul. Dan memang Haryono datang dari belakang untuk melindungi bola, bukan justru Haryono yang melanggar. Harus ditanduk keluar lapangan Haryono. Ya, cukup mobile sekali. Kita lihat bagaimana gerakan dari Edward Wilson. Dari Haryono yang tampil di setiap pertandingan Persib Bandung di putaran pertama. Dan Safrudin kali ini. Varianto. Yu Yunku kali ini kepada Esteban Vizcara. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, Atep kali ini yang tampaknya bermain ke sebelah kanan menggantikan peran dari Siswanto. Iya, berpindah tempat. Kita lagi sih bagaimana begitu tegasnya Armando untuk setiap keputusannya, Rendra. Dan memang terlihat trik-trik yang dilakukan oleh pemain tidak dianggap oleh seorang Armando. Oh, tendangan yang cukup keras. Lagi-lagi datang tekanan dari Semen Padang. Safrudin. Eli Aiboy. Fendri Mofu kali ini sudah ditunggu oleh Herman Abanda. Lagi-lagi Herman Abanda mampu mengintersep bola yang ditujukan kepada Eli Aiboy. Kita saksikan bagaimana gemuruhnya Stadion Haji Agus Salim di pertandingan malam hari ini. Dan ini merupakan aksi dari seorang Sakti Sinaga dengan tendangan kerasnya yang memantul tanah tapi masih bisa diamankan oleh Marcus Harrison. Ya, tidak banyak memang kita lihat di pertandingan ini shooting dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh kedua tim. Dan di sini kita lihat usaha tadi dari Sakti sangat baik tentunya, namun masih bisa dimentahkan oleh Marcus. Marcus Harrison. Safrudin. Ya, kita lihat bagaimana Safrudin berteriak aduh karena wajahnya terkena sundulan oleh Isnan Ali. Masih beruntung tidak mengalami suatu masalah yang berarti. Tinggalkan lemah permainan.
Ya, Stadion Haji Agus Salim yang memiliki kapasitas 28.000 penonton. Memang rata-rata dipadati sekitar 7.771 penonton dalam setiap pertandingannya. Dan ini berada di peringkat 11 dalam jumlah penonton secara rata-rata. Ya, apa yang terjadi kita Rendra, bagaimana di sini tarikan terhadap Matsunaga tidak digubris sedikit pun oleh Armando. Kalau tadi jelas Matsunaga ditarik oleh pemain belakang dari Semen Padang. Kartu kuning tampaknya akan dikeluarkan. Dan kita saksikan Herman Abanda mendapatkan kartu kuning pertamanya ketika membela Persib Bandung. Lewat sebuah tindakan yang memang dalam kondisi ada keinginan untuk mencederai. Ya, memang sedikit berbahaya. Agak sedikit tinggi tadi Abanda mengangkat kakinya. Namun terlepas dari pelanggaran ini Rendra, namun saya melihat tadi sebenarnya pelanggaran pada saat Matsunaga juga ditarik kaosnya. Seharusnya juga wasit memberikan suatu pelanggaran bagi Persib Bandung. Bahkan kartu kuning pun bisa sangat pantas diberikan. Wow, sebuah peluang. Sudah berada dalam posisi offside Edward Junior Wilson. Jelas memang bagaimana Edward Junior Wilson sudah berada dalam posisi offside. Ya, musim ini memang PT Liga Indonesia memberikan banyak rewards dalam kompetisi Jarum Indonesia Super League. Salah satunya adalah pemberian hadiah kepada panitia pelaksana yang mampu memberikan atau juga mendatangkan penonton terbanyak dalam putaran kedua dan juga putaran pertama Jarum Indonesia Super League. Ada hadiah sebesar 25 juta rupiah bagi jumlah penonton terbanyak di Jarum Indonesia Super League musim ini. Kembali kali ini Eli Aiboy langsung berikan bola kepada Fendry Mofu. Masih Fendry Mofu, sayang sekali. Sebuah aksi dari Fendry Mofu, tapi bola sudah meninggalkan lapangan permainan. Dan ya, Maman Abdurrahman, kita akan saksikan apa yang terjadi. Dan seperti biasanya, bagaimana Eli Aiboy akan bermain tidak penuh. Dan posisinya akan digantikan oleh seorang pemain bernama Dedi Hartono yang masih berusia 23 tahun. Wajah-wajah dari para pemain yang berlaga di malam hari ini. Berganti pemain dari sebelasan Semen Padang, keluar Eli Aiboy dengan nomor punggung 8, masuk Dedi Hartono dengan nomor punggung 12. Ya, Dedi Hartono memang spesialis pengganti bagi Eli Aiboy di sisa pertandingan babak kedua. Dan ini memang sudah dilakoninya. Dan tentunya masih ada satu nama lagi Rendra, super sub dari Semen Padang. Kita tahu Suheri Daud sering sekali menjadi penentu kemenangan bagi timnya pada saat dimasukkan. Ya, Suheri Daud memang sering tampil sebagai pemain pengganti dan sejauh ini sudah mencetak 2 gol. Salah satunya adalah ketika ia mampu menjadi penyelamat Semen Padang ketika menaklukkan Pelita Jaya di putaran pertama. Ya, kita bagaimana lagi-lagi provokasi dari Tommy Rifka yang seharusnya tidak dilakukan. Kita lihat Tommy Rifka melakukan sedikit gangguan atau tendangan kepada Matsunaga. Sebuah kerjasama yang tidak apik dari Fendry Mofu dan juga Edward Junior Wilson. Terlihat jelas memang para pemain dari kedua tim sudah mulai sedikit turun staminanya. Tempo permainan yang cukup cepat dan tinggi yang diperagakan di babak pertama memang menguras jalannya pertandingan dan juga menguras bagaimana tenaga dari para pemain yang berlaga. Dan ini terlihat di pertengahan babak kedua ini.
Ya, memang masih sangat sulit bagi Radovic untuk mengembangkan permainannya. Dia selalu mendapatkan pressure dari lini tengah Semen Padang. Danilo Regito dan juga Robi Darwis. Edward Junior Wilson, dan kita saksikan sudah berada dalam posisi offside. Ya, memang jelas sekali kita tadi Wilson sebelum menerima bola dia berdiri pada posisi yang offside. Ya, jelas sekali di sini. Dan agak sedikit aneh apabila pemain tahu dia sudah berdiri pada offside dan melakukan protes, Rendra. Jelas sekali, sangat jelas. Agak sedikit frustasi memang bagi seorang Wilson. Susah sekali itu menembus pertahanan dari Persib Bandung. Kedua pertahanan dari kedua tim memang tampil cukup baik di pertandingan malam hari ini. Praktis memang membuat repot para penyerangnya. Sambil terbang tadi Maman Abdurrahman menyelamatkan daerah pertahanan. Isnan Ali. 3 pemain, Christian Gonzalez, Eka Ramdhani, dan kali ini bola diberikan kepada Atep. Park Chul Yung, Tommy Rifka. Ya, professional foul kita saksikan terhadap Esteban Vizcara. Dan kartu kuning langsung diberikan kepada Nova Arianto. Ya, kartu kuning kedua bagi tim Persib Bandung. Kita lihat di sini bagaimana tadi Nova memang harus menghentikan Esteban Vizcara yang sudah terlebih dahulu melepas atau menendang bola. Ya, di sini. Oh, ya memang ada tendangan dari Nova tadi. Kartu kuning keempat bagi Nova Arianto di musim ini dalam memperkuat Persib Bandung. Tommy Rifka sudah meninggalkan lapangan permainan. Ya, ada sebuah injakan dari Tommy Rifka terhadap Milian Radovic. Ya, untuk kesekian kali saya pikir tidak seharusnya seorang pemain melakukan hal seperti ini. Ya, kita di sini. Oh, ya memang kita bagaimana Tommy Rifka terlihat memang agak sedikit sengaja. Ya, Rendra, bagaimana tadi bagian lutut dari Tommy masuk ke bagian ulu hati Radovic. Untuk kesekian kalinya saya pikir memang ini harus jadi perhatian bagi seorang wasit, karena memang beberapa kali Tommy berusaha melakukan provokasi terhadap lawan. Dan sudah sewajarnya lah setiap pemain yang bermain di Liga Indonesia ini menghargai profesi setiap lawannya, karena memang ini adalah tempat atau mata pencarian, sehingga juga tidak ada baiknya apabila memang sengaja berniat untuk mencederai, bahkan mungkin apabila sampai mematikan karir dari seorang pemain. Hendra, Suheri Daud. Tampaknya Super Sub akan menjadi andalan bagi Semen Padang di sisa waktu kurang dari 17 menit ini.
Akankah Suheri Daud mampu kembali menjadi penyelamat ketika ia lakukan seperti ketika mencetak gol di menit ke-86 ketika membawa Semen Padang akhirnya terhindar dari kekalahan menghadapi Bontang FC, dan juga ketika Semen Padang melakukan Pelita Jaya. Christian Gonzalez berada dalam posisi offside. Berganti pemain dari kesebelasan tuan rumah Semen Padang, keluar Saktiawan Sinaga dengan punggung 26, masuk Suheri Daud. Ya, Sakti Sinaga digantikan oleh Suheri Daud. Dan kita lihat kali ini sebuah peluang dari Matsunaga. Ada sebuah tendangan Matsunaga Sohei. Sebuah kiprah awal yang sangat baik dari Matsunaga Sohei yang mampu melakukan sebuah solo run dan membuahkan sebuah gol dalam partai perdananya di Jarum Indonesia Super League. Dan kita harus mengucapkan selamat datang Matsunaga Sohei di Jarum Indonesia Super League. Ya, satu harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh anak-anak dari Semen Padang yang begitu bernafsu untuk melakukan penyerangan, dan mereka harus menerima satu gol dari Matsunaga, menerima umpan yang sangat berkelas dari Eloko Gonzalez. Kita lihat terlepas dari perhatian, Matsunaga melakukan kontrol bola yang sangat baik, dribble, dan bam! Kita lihat bagaimana Jandia tidak bisa mengantisipasi bola tendangan dari Matsunaga yang sangat keras. Satu gol bagi Matsunaga di awal bermain di ISL, Rendra. Sebuah malam yang tentunya akan terus diingat oleh Matsunaga Sohei ketika mampu mencetak gol di partai debutnya. Dan apalagi ia lakukan di kandang lawan. Dan ini akan membuat Persib Bandung tentunya memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan ini. Walaupun pertandingan masih tersisa waktu bagi Semen Padang untuk bisa menyamakan kedudukan. Sebuah gol yang disambut meriah tentunya oleh pelatih Daniel Rukito. Dan satu pelukan hangat, Rendra. Kita lihat bagaimana Persib Bandung sepertinya akan mempertahankan tidak terkalahkan bermain di Semen Padang. Dan di sini kita bagaimana memang Radovic tidak bisa dipaksakan untuk terus bermain karena mengalami cedera dan harus diganti oleh Hilton Morera. Waktu yang cukup pendek tentunya bagi Semen Padang untuk bisa menyamakan kedudukan, dan mereka harus bisa memanfaatkan setiap peluang demi peluangnya. Dan mereka sudah memasukkan sang super sub Suheri Daud. Christian Gonzalez kali ini duel dengan Park Chul Yung. Cukup berani tadi apa yang dilakukan oleh Jandia Eka Putra. David Pakbe langsung berikan bola kepada pergerakan yang dilakukan tadi. Atep. Esteban Vizcara. Pelanggaran dilakukan oleh Esteban Vizcara kali ini. Ya, tadi memang kita lihat agak sedikit hilang konsentrasi pemain dari Semen Padang pada saat mereka giat melakukan serangan. Memang David Pakbe agak sedikit tidak dalam posisinya, Rendra. Dan Terupas tadi memang langsung menghukum pertahanan Semen Padang yang sudah mulai hilang konsentrasi dalam pertahanannya. Sementara sekarang Persib Bandung bermain di atas angin tentunya dengan satu gol yang sudah diraihnya. Tinggal bagaimana mereka memaintain bertahan, Rendra. Paling tidak apapun hasil yang terjadi nanti di akhir, misalnya pun juga Semen Padang masih bisa meraih gol, tentunya hasil maksimal 1 poin bisa diraih. Apabila memang Persib Bandung mampu meraih kemenangan di partai ini merupakan kekalahan pertama bagi Semen Padang di kandang mereka. Dan juga Persib Bandung berhasil memperpanjang rekor mereka untuk tidak terkalahkan dari 10 kali pertemuannya dengan Semen Padang. Tapi semua masih akan bisa berubah di waktu 11 menit ke depan. Ya, sangat menarik kita melihat di 2 pertandingan berbeda. 2 pemain debutan yang baru bermain untuk ISL sudah langsung mencetak gol, Rendra.
Sementara kita tadi melihat bagaimana Safi Ali sudah mencetak gol pertamanya juga. Dan sekarang Matsunaga yang sudah mulai terlihat memang kualitas permainannya. Tidak banyak peluang, namun pada saat mendapatkan peluang yang sangat baik tidak disia-siakan. Hadiono. Yu Yunko kali ini berusaha dikejar oleh Fenry Mofu, sudah meninggalkan lapangan permainan. Dan Semen Padang memang harus bisa meraih poin demi poin, dan kita saksikan bagaimana Mian Radovic harus mengompres bagian perutnya dengan es. Di pertandingan berikutnya Semen Padang juga akan mendapatkan lawan yang cukup tangguh, yaitu Sriwijaya FC pada tanggal 8 Maret. Sedangkan Persib Bandung akan menjadi tamu dari saudara mudanya dalam derby Jabar menghadapi Pelita Jaya Karawang FC. Atep, Eka Ramdhani. Kembali kepada Atep. Kita lihat bagaimana Matsunaga Sohei yang dituju. Ya, jelas sekali kita lihat dari lini pertahanan mereka langsung mengarahkan bola jauh ke depan. Karena memang kita tahu juga Matsunaga mempunyai kecepatan yang sangat baik tadi. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Bukan sebuah pelanggaran. Edward Junior Wilson, masih Edward Junior Wilson. Berikan bola kali, sebuah peluang dari Semen Padang. Kita saksikan bagaimana Dedi Hartono mendapatkan peluang tadi. Ya, kita lihat tadi memang kesempatan terbuka bagi Dedi tadi, namun tidak bisa maksimalkan menjadikan gol. Oh. Ya, lagi-lagi Hendra orang yang sama. Menggunakan sikutnya. Oh. Boleh saya kata bahwa ini adalah sangat pantas, memang kartu harus keluar bagi seorang Tommy Rifka. Dan kembali masih terselamatkan. Namun Tommy tidak lepas dari kamera tentunya. Terlihat bahwa dia menggunakan sikutnya tadi. Kelton Morera. Oh. Ya, dan kali ini tampaknya sudah tidak ada ampun bagi seorang Tommy Rifka. Betul sekali. Oh. Ya, sangat membingungkan tentunya. Pemain yang sudah melakukan satu kesalahan dan tetap ngotot. Dan lihat bagaimana seharusnya pemain apabila melakukan seperti ini, Indra. Ya, sudah sewajarnya kartu merah keluar tentunya. Provokasi dari wasit atau provokasi terhadap wasit. Ya, berkali-kali memang Tommy Rifka melakukan pelanggaran-pelanggaran dan ia sudah mendapatkan peringatan dan kali ini mendapatkan kartu kuning, dan beruntung ia juga tidak dikenakan kartu merah karena pelanggarannya. Ya, sangat keras kita lihat bagaimana di sini tackling terhadap Hilton Morera yang juga kita tahu bahwa sangat keras. Seharusnya bukan kartu kuning menurut saya. Merah sudah sangat pantas bagi seorang Tommy Rifka. Niat memang yang berkali-kali tidak baik dari seorang Tommy Rifka yang sudah ditunjukkan.
Harus bisa menahan emosinya Tommy Rifka apabila tidak ingin mandi lebih cepat di malam hari ini, alias Betul. mendapatkan kartu merah. Ya. David Pakwe. Ya, tentunya juga akan menjadi pelajaran bagi setiap pemain, Rendra. Walaupun memang wasit tidak memberikan kartu merah atas provokasi setelah pemain diberikan kartu, tentunya akan ada sanksi. Ya, kita lihat bagaimana sudah bukan bermain sepak bola lagi tentunya. Emosi yang lebih ditonjolkan. Tentunya juga ada komisi yang akan menilai bagaimana. Ya. Ya, kembali. Satu pemain lagi menendang bola sejauh-jauhnya. Dan Matsunaga Sohing tampaknya memang mendapatkan sebuah pengalaman yang sangat berarti. Betul. Kita saksikan bagaimana pelanggaran dari Safrudin terhadap Matsunaga Sohing. Satu hal yang tidak wajar adalah bagaimana satu tim menggunakan segala macam cara untuk meraih satu hasil. Dan juga harus punya jiwa besar apabila memang harus kalah. Eka Ramdhani kali ini wow, kita saksikan bagaimana sebuah kesalahan dari Park Chul-yung yang membiarkan bola hampir saja dimanfaatkan oleh Hilton Moreira. Di 5 menit terakhir, sebuah umpan dari Eka Ramdhani. Ya, memang pantulan bola tadi. betul. Dan memang kita kenal Eka mempunyai long pass yang sangat terukur mengarah kepada Eloko yang selalu menjadi target umpannya. Yu Hyun-koo, Esteban Vizcara. Pelanggaran dari Hilton Moreira. Ya, tampak meninggi tensi permainan di akhir babak kedua ini. Dan bebas bagi Semen Padang. Kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan dan mengamankan poin 1 dari partai kandang mereka di putaran kedua Jarum Indonesia Super League di Stadion Haji Agus Salim Padang malam hari ini. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Kartu merah diberikan kali ini kepada Hilton Moreira yang juga baru masuk di babak kedua ini. Ya, seperti tidak terpancing provokasi Hilton. Dan satu tindakan Hilton harus dibayar mahal. Masih untung ini udah memasuki menit akhir. Sangat disayangkan. Sebuah kartu merah pertama bagi Hilton Moreira di musim ini. Ya, Hilton tidak bisa menahan emosinya sehingga harus berbuat yang berakibat hukuman kartu merah. Ya, tentunya di dalam lapangan ada pengadil ya. Kita harusnya memberikan semua kepercayaan kepada pengadil, yaitu wasit. Karena memang tadi juga wasit sudah melihat kejadian, Rendra. Keluar Tommy Rifka dengan punggung 27 masuk Heru Nerli. Ya, Heru Nerli masuk membandingkan Tommy Rifka. Semakin menarik di sisa pertandingan ini. Bisakah Semen Padang yang bermain dengan 11 pemain menghadapi Persib Bandung yang bermain dengan 10 pemain? Para penonton, kawan-kawan untuk tenang.
Kita saksikan bagaimana Yu Yun Ko berada di antara para pemain dari Persib Bandung untuk tendangan bebas ini. Cukup menarik, seperti berpose untuk foto. Hendra. Pak. Ya, kita melihat memang di menit-menit akhir ini Coach Neil Maizar tidak mau mengambil risiko dengan menarik Rani Rifka yang memang sudah sedikit meninggi emosinya. Paling tidak yang mereka masih mempunyai kesempatan untuk mencuri gol penyeimbang walaupun memang sangat tipis sekali harapannya. Masih ada injury time tentunya. Sangat menarik di sisa pertandingan ini. David Pakbe. Ya, Herman Abanda masih tergeletak. Tambahan waktu 6 menit. Oh, 6 menit tambahan waktu yang bisa dimanfaatkan oleh Semen Padang untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, cukup banyak sekali tambahan waktu yang diberikan dan masih terbuka kesempatan dari Semen Padang. Di sini kita lihat sudah mulai prestasi juga dari Elliot Wilson. Sangat sulit untuk menembus barisan pertahanan Persib Bandung. Waktu yang sangat lama tentunya bagi Persib Bandung untuk mempertahankan skor yang ada, Rendra. Sementara mereka juga harus bermain dengan 10 pemain. Di putaran pertama Persib Bandung mampu meraih 1 kali kemenangan tandang ketika mereka menaklukkan Bontang FC. Dan apabila ini mereka terus pertahankan, ini menjadi kemenangan kedua dalam partai tandang di musim ini. Pelanggaran dari Haryono. Ya, semakin tinggi memang tempo atau juga tensi permainan. Heru Nerli tadi. Tidak ada pilihan bagi pemain Bandung. Memang harus menjauhkan bola sejauh-jauhnya dari kotak penalti. Oh. Ya, kita lihat Fendri Mofu dan juga Isnan Ali. Apa yang terjadi kita lihat di sini. Kembali satu tindakan yang tidak harus dipertontonkan oleh setiap pemain. Harus tetap berkepala dingin walaupun memang emosi memuncak. Tendangan bebas bagi Semen Padang. Yu Yun Ko kali ini mengarah ke gawang langsung dan kita saksikan. Ada pelanggaran dari Christian Gonzalez terhadap Heru Nerli. Ya, menarik kaos tadi Christian Gonzalez. Kita saksikan bagaimana tendangan bebas dari Yu Yun Ko. Ada hampir 6 pemain dari Semen Padang di daerah kotak bagi penjaga gawang Marcus Harrison. Kali ini masih Yu Yun Ko yang melakukan tendangan keras. Kembali digagalkan oleh Marcus Harrison. Masih dikejar oleh Suheri Daud. Mengirim bola kembali ke tiang jauh. Dan kita lihat masih terjadi. Wah, dan ya, apa yang terjadi dan
Apakah ini sebuah gol bagi Semen Padang di waktu tambahan? Dan kita lihat siapakah yang mencetak gol yang menyamakan kedudukan 1-1 dalam Big Match Jarum Indonesia Super League di Stadion Haji Agus Salim Padang malam hari ini. Ya, kita lihat bagaimana diawali dari crossing. Suheri Daud mengarah ke daerah pertahanan Persib Bandung. Kita lihat bagaimana di situ terjadi scrimmage dan akhirnya bola rebound tadi, bola muntahan yang sangat-sangat bebas mampu dilesakkan oleh Mofu ke gawang. Sehingga akhirnya terjadilah gol yang tercipta bagi tim Semen Padang, penyeimbang keadaan. Ya, Suheri Daud dengan cerdik mengarahkan bola ke tiang jauh. Dan kita saksikan ada sundulan dari David Pakbe. Ya, dan Fendri Mofulah yang mencetak gol. Dan ini merupakan gol yang kedua bagi Fendri Mofu bagi Semen Padang musim ini. Ya, kita lihat bagaimana Fendri Mofu, the right man in the right place. Kita lihat bola muntahan tadi mengarah, ya tendangan dari Fiskara mengarah kepada dirinya yang berdiri bebas. Dan akhirnya dia mampu mencetak gol penyeimbang. Seperti yang tadi sudah kita bahas, Rendra, hasil draw sangat pantas bagi kedua tim. Dan ini kemungkinan akan berakhir atau mungkin juga akan memberikan gol penambah bagi Semen Padang. Dan tampaknya Semen Padang akan mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka bermain di Stadion Haji Agus Salim. Dan Matsunaga Sohei yang juga berhasil mencetak gol perdananya di debutnya. Harus menahan untuk membawa kemenangan bagi Persib Bandung. Masih ada sisa waktu kurang dari 30 detik di waktu tambahan babak kedua ini. Ya, wasit Armando Pribadi meniupkan peluitnya. 1-1 adalah skor akhir Big Match Jarum Indonesia Super League dan